Indonesia yang ada di mana saja di Nusantara. Hari ini kita ada di Padepokan Pusat Perisai Banten di Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Saya bersama Abah Yunis Ramlan. Beliau adalah guru besarnya Perisai Banten Indonesia. Hari ini kita akan menanyakan beliau manfaat serta cabang-cabang telah berdiri di mana saja, dan asal mula berdiri atau proses berdiri ini kapan dan dapat dari mana beliau ilmu ini. Saya juga ditemani oleh saudara saya Randy. Beliau adalah penjasa dari Palembang, salah satu guru penjasa di Palembang, di tepatnya di Kecamatan Jawi. Assalamualaikum Mbak Hamis. Kami dari Palembang ingin menanyakan sedikit tentang sejarah ataupun cikal bakalnya berdirinya Perisai Banten yang ada di Indonesia ini. Terus kita akan menanyakan juga cabang-cabang yang sudah ada di Indonesia serta manfaat dan fadilahnya Perisai Banten. Demikian, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunis Ramli, guru besar pendiri Perisai Banten. Menjelaskan tentang sejarah secara pribadi, tentunya awalnya secara pribadi saya terlahir mendapat gemblengan bimbingan langsung secara spiritual pertama oleh orang tua kandung saya sendiri, terus kemudian dilanjutkan bimbingan spiritual kepada yang sampai saat ini masih menjadi guru saya, yaitu Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau lebih dikenal dengan Abah Anom. Dari beliaulah saya kemudian mendapat bimbingan secara spiritual melalui metode zikir dan metode peribadatan sholat malam dan tirakat-tirakat. Jadi secara spiritual sebelum saya memulai di perguruan Perisai Banten ini, saya sudah mendapatkan keterbukaan tentang rahasia-rahasia karomat dan keilmuan laduni dari hasil bimbingan dan penempuhan yang saya lakukan melalui bimbingan orang tua dan sampai sekarang Abah Anom. Kemudian tahun 2017 saya ketemu dengan guru besar Perisai Batin Indonesia yang ada di Cimahi. Dari situlah terus kemudian saya diperkenalkan dengan keilmuan laduni secara prakteknya yang berkaitan dengan bela diri. Jadi ada beberapa jurus-jurus atau tingkatan yang diperkenalkan kepada saya. Dari situ berawal, terus kemudian terjadi permasalahan internal di tubuh perguruan Perisai Batin Indonesia, karena setelah saya bergabung, alhamdulillah saya siarkan, ternyata langsung meledak, tapi terjadi persoalan di internal Perisai Batin Indonesia. Akhirnya atas kesepakatan dan izin saya mendapat izin untuk berdiri sendiri. Pertama dari guru. Saya mendapat izin berdiri sendiri itu dari guru Perisai Batin Indonesia. Ya. Terus kemudian saya berganti nama atas izin beliau menjadi
Perisai Banten. Awalnya Perisai Batin Banten. Awalnya Perisai Batin Banten. Terus kemudian akhirnya yang terakhir saya dapat izin untuk betul-betul saya memisahkan diri menjadi Perisai Banten yang sekarang. Jadi tolong dipahami, inilah yang beredar pemahaman-pemahaman yang menyesatkan bahwa saya dikatakan sebagai murid yang apa tuh namanya? Murtad. Ya. Padahal itu semuanya salah. Saya berdiri sendiri, mendapat izin dan bahkan persetujuan secara tertulis. Ada tertulisnya. Jadi saya bukan murid yang melangkahi guru. Bukan, itu yang beredar di luar. Semua mengatakan saya melangkahi guru, saya kurang ajar dan saya apa segala macam itu disebut. Tapi saya paham bahwa omongan-omongan itu sebenarnya mereka ingin mengambil kesempatan karena mereka ingin berdiri sendiri, kemudian menciptakan alasan-alasan yang supaya semua orang bisa menerima gitu. Terbukti ada beberapa orang yang setelah dipertanyakan jawabannya itu Pak Yonis bisa. Dia berdiri sendiri, dia keluar dari Perisai Banten. Iya, ini murid saya nih. Murid saya, terus kemudian dia keluar dari Perisai Banten, dia berdiri sendiri tanpa restu, tanpa izin, tanpa persetujuan dari saya. Dia keluar, dia berdiri sendiri. Terus semua orang mempertanyakan, jawabannya dia, Pak Yonis dulu bisa. Jadi dia mengambil cerita yang direkayasa sendiri untuk menjadi alasan untuk menguatkan langkah kurang ajarnya dia. Itu yang beredar. Tapi saya udah nggak mau urusin yang semacam itu. Pandangan saya, langkah saya tetap ke depan. Saya walaupun dijegal, walaupun difitnah, walaupun dijatuhin dengan berbagai macam cara yang beredar sekarang ini, saya tetap ke depan. Saya nggak mau urusin mereka. Saya melangkah, kemudian mereka sibuk dengan dirinya untuk menjegal saya, maka kesimpulannya sampai kapan dia bisa menyusul saya. Karena saya nggak pernah ngurusin mereka, sedangkan mereka sibuk untuk ngurusin saya. Jadi masing-masing aja. Ya, sekarang saya di Perisai Banten mulai 17 Juni kemarin 2019, berawal dari malam di bulan Ramadan, saya didatangi oleh Kanjeng Sunan Bonang, diminta saya untuk ziarah ke tempat beliau. Kemudian setelah Lebaran, yaitu 17 Juni 2019, saya ziarah di sana. Terus kemudian di sanalah berawal sejarahnya Perisai Banten yang berbeda dengan yang sebelumnya. 17 Juni itu saya disaksikan oleh juru kuncinya makam Sunan Bonang. Jadi ada saksi hidup. Ada saksi hidup di makam Sunan Bonang. Kemudian memang juru kunci ini dia punya kemampuan kasyaf karena dia masih keturunan dengan Sunan Kalijaga, sehingga dia bisa menyaksikan kehadiran para secara spiritual dari Sunan Bonang, terus kemudian kehadiran dari Sunan Kalijaga, dan hadirnya guru saya yaitu Abah Hanom, dan kemudian hadirnya Syekh Abdul Qadir Jalani. Pada saat itu bukan saya yang ngomong, bukan saya yang bicara, tapi dia, juru kunci makam Sunan Bonang yang masih hidup sampai sekarang. Jadi bisa dipertanyakan. Pada saat 17 Juni itu, disitulah
saya mendapat pengesahan tentang keilmuan ucap nyata dari Kanjeng Sunan Kalijaga, dan kemudian pengesahan dari Kanjeng Sunan Bonang, sehingga Perisai Banten mulai 17 Juni langsung dari Kanjeng Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang yang disaksikan langsung oleh juru kunci yang masih hidup sampai sekarang, bisa dipertanyakan. Jadi keilmuan Perisai Banten ini nyata adanya karena ada saksi hidupnya. Sumbernya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, bukan dari mimpi seperti perguruan yang lain. Mereka mendapatkan keilmuannya itu petunjuknya dari mimpi. Kalau saya ada saksi hidupnya dan bisa dipertanyakan kebenarannya. Dari situlah sanad resmi Perisai Banten berawal, ya. Nah, terus kemudian berkembanglah Perisai Banten di tempat yang sekarang ini. Terus kemudian alhamdulillah atas dasar metode yang saya gunakan, yaitu mengutamakan syiar, maka dalam waktu 1 tahun Perisai Banten sudah menyebar di seluruh Indonesia, bahkan sudah sampai di Singapura, di Brunei, di Malaysia, di Thailand, di Nepal, di Kamboja, bahkan yang terakhir itu Prancis, luar negeri juga ya, luar negeri juga. Dan alhamdulillah dengan wasilah perantara Perisai Banten, kita sudah mengislamkan sebanyak 7 orang yang bukan dari Indonesia, tapi dari luar negeri. Yang terakhir itu dari Nepal 2 orang yang bersyahadat di sini. Alhamdulillah, begitulah perkembangan Perisai Banten sampai saat ini. Terus kemudian yang terakhir, perjuangan kita adalah kita mendapat kepercayaan, kita mendapat mandat dari Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga untuk merenovasi makam Sunan Kalijaga yang ada di Tuban. Dan perintah itu ada saksi hidupnya, beliau yang menyaksikan. Kuncinya itu. Nah, jadi kemudian saya temukan makamnya itu, terus kemudian alhamdulillah sekarang sudah kita laksanakan renovasinya. Makanya di grup Perisai Banten itu selalu kita mengajak siapapun yang mau berpartisipasi untuk ikut berbakti kepada Maha Guru kita, memperbaiki makam beliau. Yang kalau kita lihat awalnya itu sangat menyedihkan. Alhamdulillah sekarang sudah berdiri, tinggal kita lanjutkan sampai finishing. Mudah-mudahan nanti seluruh ribuan yang ada di Sumatera Selatan bisa lebih giat lagi, lebih beraktif lagi berpartisipasi, apapun, berapapun, yang penting niatnya. Kita bakti kepada Maha Guru kita. Jangan lihat rupiahnya, tapi ketulusan hati. Insya Allah kita akan mendapat restu dari Maha Guru sehingga aliran karomah kepada kita menjadi semakin lancar. Perlu diketahui, perlu dipahami bahwa perguruan Perisai Banten bukan perguruan tenaga dalam, bukan. Tapi kita adalah perguruan yang atas dasar mendapat keberkahan dari karomahnya para wali Allah, terutama Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Nah, berkembangnya keilmuan kita yang berawal hanya berupa ilmu laduni, sekarang alhamdulillah sudah berkembang dengan keilmuan yang baru, yaitu keilmuan asma dari karomahnya para wali Allah. Dan ini baru mulai bulan Juli kemarin. Diawali dengan kewajiban terhadap saya untuk melakukan tirakat-tirakat, dan alhamdulillah sudah saya selesaikan, sehingga keilmuan ini sudah bisa kita manfaatkan. Mbak saya potong sedikit. Bagi yang non-muslim bisa? Ya. Bagi yang non-muslim bisa diberikan pengisian, tapi hanya tingkat murid.
Karena tingkat murid tidak perlu ada amalan apapun. Jadi cukup dia ditempel untuk pengisian, dia langsung bisa mendapat manfaat bela diri. Selain manfaat bela diri, artinya serangan musuh, manfaat apa lagi Pak yang dapat dari Perisai Banten? Ya, Perisai Banten ini sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa bukan keilmuan tenaga dalam, ini bersifat karomah karena sumber keilmuan kita adalah dari para wali Allah. Para wali Allah itu diberikan karomah namanya. Kalau zaman Nabi diberikan mukjizat. Kalau zaman para wali seperti sekarang diberikan karomah. Nah, kita sebagai murid beliau, kita mendapatkan kemanfaatan karomah itu. Manfaatnya itu bukan cuma untuk bela diri saja. Banyak sekali, seluruh masalah kehidupan manusia. Apakah itu penyakit, apakah itu masalah rumah tangga, apakah itu masalah pekerjaan, apakah itu masalah perdagangan, apakah itu masalah kejahatan-kejahatan atau perbuatan zalim makhluk-makhluk gaib, dan apapun itu yang menjadi masalah semua manusia, insya Allah dengan karomah bisa menjadi jalan keluarnya. Yang penting adalah prinsipnya, tidak ada warid tanpa ada wirid. Warid adalah keajaiban. Tidak akan ada keajaiban apabila kita tidak mau wirid. Jadi saya jadi begini Pak, artinya setelah mereka diisi, artinya tadi ada wiridan untuk ada. itu kan. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, hanya untuk tingkat murid tidak perlu ada wirid, karena tingkat murid ini sepenuhnya atas dasar kemampuan dari gurunya. Nah, sedangkan tingkat guru ini wajib melaksanakan wirid. Wiridnya itu ada. Ya, kalau gitu, cabang gimana? Tadi saya sudah jelaskan di seluruh Indonesia udah ada semua, dari Aceh sampai ke Papua, bahkan udah sampai di luar negeri. Oh, ya. Kalau di jumlah mungkin murid kita nih udah sekitar 10 ribuan barangkali. Karena banyak yang belum tercatat. Ya karena sekarang katanya KTA atau anggota itu akan ada konek dengan pihak perbankan ya. Nah, sekarang ini kita sedang menertibkan tingkat guru, yaitu semua tingkat guru wajib punya sertifikat dari pusat. Ya. Hati-hati, jangan coba-coba melakukan penyimpangan terhadap ketentuan ini. Kalau saya temukan, insya Allah akan saya proses secara hukum. Kemudian semua tingkatan, baik itu tingkat murid maupun tingkat guru, selanjutnya akan kita buatkan kartu anggota resmi. Selama dia pegang kartu anggota, berarti dia menjadi murid Perisai Banten. Kalau dia tidak mau urus kartu anggotanya, maka dia dianggap sudah mengundurkan diri. Ya, terima kasih Pak atas kejumpaan hari ini. Untuk ada satu lagi nih. Ini ketika setelah diisi, apakah guru besar bisa narik lagi? Tandanya anak nakal. Ya. Nanti. Yang punya mandat untuk mengaktifkan aliran karomah itu adalah guru besar. Yang punya mandat untuk menarik kembali adalah guru besar. Jadi seandainya ada murid-murid dimanapun yang sudah dilakukan pendekatan tapi dia tidak mau berubah, terus kemudian dikasih ancaman tidak mau berubah juga, cukup sampaikan ke saya namanya secara jelas. Insya Allah saya akan minta kepada maha guru kita untuk dihentikan aliran karomah. Ya, baik Iwan-Iwan se-Indonesia, artinya bagi Iwan-Iwan ketika sudah ada pengisian dari daerah-daerah masing-masing, ada yang nakal katakanlah, ada yang ingin murtad, maka guru besar perhatikan, guru besar pun bisa untuk menarik apa yang ada pada Anda semuanya. Jadi tidak boleh nakal-nakal ya, semuanya harus tunduk dan patuh kepada anggaran dasar, anggaran rumah, dan janji setia kepada Perisai Banten. Satu hal yang mau saya tambahkan begini, satu hal ini penting untuk siapapun
baik yang ada di dalam perguruan perisai Banten maupun yang di luar perisai Banten, yang semuanya punya label atau merek Sunan Kalijaga, semua yang punya merek Ilmu Laduni, atau semua yang punya visi dan misinya untuk memperbaiki akhlak siapapun melalui perguruannya. Ayo kita sama-sama menjalankan visi dan misi kita, memperbaiki akhlak manusia, memperbaiki ibadah manusia, bukan untuk saling diadu siapa yang paling hebat. Itu bukan zaman sekarang. Janganlah jadi manusia yang terbawa oleh mimpi film kungfu. Jangan, itu khayalan semua. Punya cita-cita ingin menjadi jawara, perguruan ini paling hebat, perguruan ini paling sah, perguruan ini paling restui dan segala macam. Ayolah kita sama-sama. Jangan kita berlomba untuk menjadi jagoan, tapi ayo sama-sama kita berlomba untuk mendapatkan keridhaan Allah melalui ilmuwan yang kita diamanatkan. Ilmu ini amanah, bukan milik kita, jangan salah paham. Ini amanat dan semua akan dituntut pertanggungjawabannya. Ingat itu. Kira itu aja. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Iwan Indonesia, kunci kepada sahabat-sahabat di luar Pasir Banten. Abah ini pelan-pelan mengajak kita bersatu membangun Indonesia ini, menjaga NKRI, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.